Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah ini lama dia nggak tampil, soalnya kemarin tahu sendiri kan, jadi dia habis mengeram kemudian menetas ya, walaupun anakannya nggak lulus seleksi alam ya nggak apa-apa, nanti kita coba lagi, yang penting berusaha. Alhamdulillah udah sampai masa menetas. Jadi masalah burung pleci ini, ada teman-teman ketika kemarin diskusi katanya salah birahi. Jadi saya bingung masalah salah birahi, ternyata birahi ada yang salah. Kata teman menyatakan birahi plecinya beda antara birahi kicau sama birahi kawin. Jadi kalau birahi kicau ketika dia ada birahi, dia itu bukannya mau ketika ada birahi bukannya mau kawin tapi mau kicau. Jadi cuma kicau doang, pas dicampur sama betina nggak mau kawin. Dan katanya kalau birahi kawin, katanya pleci mau kawin tapi nggak mau kicau. Nah sebetulnya kalau buat saya pribadi sih, birahi pleci antara kicau sama kawin itu sama aja. Yang namanya birahi itu hasrat. Jadi pleci yang awalnya mungkin buat kawin yang pertama, ketika pleci birahi pleci itu yang utama. Dari birahi ketika dia tinggi, jangan sampai OB, kalau OB nggak mau bunyi. Jadi ketika dia udah tinggi kemudian timbul emosi, jadi dari birahi keluar emosi. Itu sepengetahuan saya sih. Nah mengenai masalah kawin, buat birahi pleci nggak cuma jantan, harus fokus betina juga. Biasanya teman-teman yang saya amatin begitu sharing, itu kebanyakan yang dirawat cuma jantan, betinanya dicuekin. Jadi pur yang biasa, beda antara pur. Terus juga dari segi roto atau EF, pleci jantan terus yang dikasih, betinanya nggak dikasih. Dan cara pengemunan, penjemuran, kadang betina sering disepelein. Makanya pleci betina nggak mau kawin, jadi nggak mau ngerespon karena birahinya kurang, perawatannya kurang maksimal. Nah kemudian kalau masalah kawin, yang pertama memang harus betina memang usia harus mapan. Kemudian untuk proses perkawinan itu juga adaptasi tempat dan lain-lain, juga banyak faktor. Nah kalau buat teman-teman yang mau pisah campur atau mungkin burung pleci yang mau diternak, itu harus rutin dipisah campur. Kalau mau pisah campur terus telaten. Tapi kalau mau full campur aja, nanti juga kawin. Permasalahan awal ketika si jantan dipisah kemudian dicampur sama betina, dia nggak bakalan mau kawin, tapi dia malah kesarang. Itu pengalaman saya alamin kayak gitu. Jadi ketika birahi udah tinggi dicampur betina ngelepor, si jantan pas dicampur dia malah kesarang. Pagi dicampur, kadang-kadang malam baru kawin, jadi nggak langsung kawin. Dan itu proses pisah campur harus terus. Ketika proses pisah campur ya bener harus rutin dipisah campur. Jadi campur sebentar, mau kawin mau nggak, pisah lagi selama 5 menit atau 10 menit, langsung dipisah lagi, nanti campur lagi. Nah kalau untuk kicau, jadi kalau untuk kicau itu sebetulnya pleci ngiriwi pun udah dianggap kicau, cuma masalah faktor bawaan dia. Nah jadi untuk kicau itu harus juga ada merangsang emosi. Jadi biasanya bikin ngotot itu dari segi emosi. Nah buat masalah ngebangun emosi, yang pertama umbar juga dia olahraga, dengan kebugaran kesehatan dia bikin ngotot, emosi timbul. Kemudian di koloni, faktor paling penting, jadi koloninya bukan cuma punya sendiri. Kalau cuma punya sendiri nggak ada faktor, dia nggak bakalan menambah emosi. Jadi cuma sekedar perkumpulan aja, biasa nggak ada persaingan. Nah kalau misalnya itu di embun juga harus di embun, bikin burung emosi. Jadi birahi yang tinggi timbul emosi. Ketika burung terlalu tinggi juga dia nggak mau kicau, jadi alias OB yang ada cuma ngecir, kemudian ngepak-ngepak sayap.
lompat sana lompat sini. Nah, itu OB, jadi harus diturunin dengan cara mandi malam, bisa mandi malam kasih buah mentimun atau buah pepaya. Jadi kalau buat teman-teman ya mungkin nggak paham kalau ada pendapat lain, kalau saya sendiri menyatakan birahi kawin sama birahi kicau sama aja. Cuma kalau birahi kicau timbul sebuah emosi timbul yang namanya emosi bikin yang ngotot. Nah, ada juga khusus Buxton, teman-teman, ada teman juga yang bertanya, katanya ngalah satu ketukan kemudian ngerol, apakah dia roll tembak? Kalau untuk dakun, sejenis dakun kebanyakan, kalau dakun Bali itu nembak, dakun itu kebanyakan nembak. Tapi kalau untuk Buxton itu burung misteri sih. Kadang-kadang feeling, sekedar feeling sih yang dimainin. Kalau misalnya alunannya, intonasinya itu kedengaran speednya seperti nembak, ya kemungkinan bisa nembak. Cuma juga nggak bisa belum tentu juga nembak. Kadang-kadang memang ada yang roll tonjolan, roll durasi. Kalau apalagi kalau buat digantangan Buxton itu di bawah nembak, di atas ngeriwik itu banyak. Jadi buat nyari settingan Buxton itu khususnya ya mungkin harus banyak-banyak bersabar lah. Jadi harus benar-benar kita mengamati, seperti perhatikan burungnya, perhatikan kondisinya, terus juga volume materinya. Kalau misalnya burung nggak bisa nembak, burung cuma ngerol, mau dibikin nembak sulit. Sulitnya bukan main, khususnya Buxton. Sampai sekarang saya sendiri belum bisa mencetak yang namanya Buxton full nembak gitu. Kebanyakan kalau saya sendiri paling roll. Seperti ini nih, kalau di bawah, jadi ngalasnya tembakannya kalau di bawah, ke atas ngerol dia. Jadi mainnya ngerol. Mungkin faktor ya, mungkin saya sendiri yang belum paham tentang mencetak, masih sama-sama belajar soalnya. Jadi kalau sharing-sharing juga bukan maksud untuk mengajarin, apalagi menggurui. Sekedar sharing buat teman-teman yang nambah manfaat, nambah wawasan. Nah, faktor ya seperti tadi, yang pertama faktor birahi, yang mana birahi kawin sama birahi kicau itu sama aja, cuma perbedaannya ketika birahi kicau dia sudah mampu menyusun irama, jadi dia udah lebih ngotot. Kalau buat kicaunya itu sebetulnya nggak harus pakai doping. Nah, ini salah satu Buxton yang tanpa doping. Ini tanpa doping, cuma rawatannya lumayan lama, dari bulan 11 tahun 2019 ini, waktu ngomiok di Kembangan Jakarta pas masih nunggu counter. Nah, jadi itu aja sedikit tips dari saya buat teman-teman. Dan buat para suhu, para master, mohon dikoreksi bila ada yang salah, mohon disampaikan di kolom komentar, WhatsApp dan lain-lain. Jadi koreksi, kritik dan saran saya sangat apresiasi, sangat saya nantikan. Yang penting disampaikan dengan cara yang benar. Mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.